Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa diperkumpulkan bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita arahkan hati kita hanya beribadah kepada Tuhan. Siapkan semua Alkitabnya di atas meja dan betul-betul kita serius untuk beribadah. Mari kita bangkit berdiri. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Bapa. Engkau memperkumpulkan kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah Kristen Kalam Kudus Timika untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada hari ini, biarlah terjadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita senang sekali bahwa hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama walaupun melalui daring, tapi bukan menjadi penghalang kita untuk beribadah seiman, untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Oleh karena itu kita mengangkat pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, tiba saatnya kita akan mengakui iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, anak-anak disilakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pak Guru Denis. Kepada Pak Denis disilakan. Oke, anak-anak, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa di kesempatan hari ini kami masih diberi kesempatan untuk sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun hanya lewat daring Tuhan, tapi kami percaya bahwa itu tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi sukacita kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kelanjutan dari ibadah kami di saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya boleh jadi hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus. Engkau memberkati Tuhan. Setiap unsur-unsur yang terlibat di dalamnya Tuhan Engkau memberkati. Baik guru, siswa, ataupun orang tua siswa Tuhan Engkau berkati dalam setiap pekerjaan, setiap usaha mereka Tuhan. Anak-anak kami Tuhan Engkau berkati dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka Tuhan Engkau berkati. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Engkau. Jauhkan dari setiap pergaulan-pergaulan yang tidak benar, yang akan merusak masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pimpinan kami di tempat ini Tuhan Engkau memberkati. Berikan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh memimpin kami hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat yayasan Tuhan Engkau memberkati, setiap pimpinan-pimpinan di dalamnya Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan di negara kami, mulai dari yang tertinggi hingga ke tingkat yang terendah Tuhan Engkau memberkati, berikan hikmat kepada mereka. Biarlah mereka boleh memimpin kami dengan baik, dan di negara kami ini Tuhan, kami tetap aman untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan buat kota kami Timika, Engkau memberkati. Biarlah damai sejahtera-Mu ada di atas kota kami Tuhan. Di dalamnya kami tetap aman, tetap sejahtera untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk wabah yang saat ini melanda negara kami, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Engkau tahu bahwa pada saat ini Tuhan, kami dilanda oleh wabah COVID-19 Tuhan. Kami percaya bahwa tidak yang terjadi tanpa seizin Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa pada waktu yang Engkau sudah tentukan Tuhan, Engkau akan menghalaukan wabah ini dari bumi, bahkan dari negara kami Tuhan. Biarlah kami boleh kembali hidup normal seperti sebelumnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami Bapa dan terima kami yang datang kepadamu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Denis. Ya, anak-anak, ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita harus meyakini bahwa kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada di sisi kita untuk menemani kita. Nah, oleh karena itu kita mesti berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat mengubah segala sesuatunya. Ya, mari kita angkat pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu.
saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Ya, kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat dari Mazmur 145 ayat 8. Sekali lagi, ayat hafalan kita terdapat dari Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyabar, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ayat Inggris dibacakan oleh Bu Novi. Kepada Ibu Novi disilakan. Ya, kita akan membaca ayat hafalan kita versi Inggris from Psalms chapter 145 verse 8. The Lord is full of grace and pity, not quickly angry, but great in mercy. Once again, Psalm chapter 145 verse 8. The Lord is full of grace and pity, not quickly angry, but great in mercy. Thank you.诗篇第145章第8节，耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。再来一遍，诗篇第145章第8节，耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。谢谢大家。Ya, terima kasih Laushe Newelty dan Miss Novi. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Namun kita akan menyanyi seperti rusa yang haus, ya. Seperti jiwa kita yang haus akan firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus
hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Junior. Kepada Bu Junior disilahkan. Oke, terima kasih Ibu Guru Arni. Anak-anak yang di rumah, hari ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, pasti anak-anak yang di rumah sudah haus juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari anak-anak, ambil posisi berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan Tuhan atas berkat dan hadirat Tuhan. Kami masih dapat melakukan ibadah KKCF kami ini di pagi hari ini. Tuhan kiranya berkati ibadah kami ini, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik di pagi hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu dapat kami terima dengan baik. Kiranya Tuhan berikan kami kefokusan, agar firman yang kami terima pada pagi hari ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berikanlah hamba-Mu hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah anak-anak, firman kita hari ini terambil dari Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan debu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya, jika aku dapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu."
katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian nats Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Anak-anak, Ibu Guru mau bertanya ini kepada anak-anak. Siapakah di rumah suka bombe-bombe temannya? Atau suka bombe-bombe adik atau kakaknya? Pasti di rumah anak-anak suka begitu. Padahal teman atau saudaranya tidak ada yang melakukan kesalahan. Atau karena sekarang ini kita belajar dari rumah, anak-anak itu suka marah sama adiknya. Karena adiknya mengganggu saat belajar. Nah, karena adiknya mengganggu, anak-anak justru marahnya sama seluruh yang ada di rumah itu. Baik mamanya, papanya, kakaknya, anak-anak jadi marah kepada mereka. Padahal yang berbuat kesalahan adiknya. Atau anak-anak juga suka marah-marah apabila orang tuanya bertanya, "Nak, apakah kamu sudah mengerjakan tugasmu?" Pasti anak-anak suka marah. "Kenapa sih mama harus ingatkan?" Seperti itu. Nah, tapi anak-anak itu sikap dan perbuatan yang tidak baik ya. Tidak boleh kita pelihara ya. Mari kita buang sikap yang seperti itu. Nah, hari ini Ibu Guru mau bercerita mengenai seorang bapa yang sangat sabar. Seorang Allah yang panjang sabar. Nah, anak-anak sudah tahu kan cerita mengenai kota Sodom dan Gomora? Pasti anak-anak sudah tahu, Ibu Guru, saya sudah tahu itu cerita, saya sudah pernah dengar di sekolah minggu. Atau anak-anak bilang, "Ibu Guru, saya sudah tahu karena saya sudah baca di Alkitab." Tapi hari ini kita membahas seorang bapa yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Ya, kita bisa lihat dari bacaan kita di pagi hari ini, Abraham sedang berunding dengan Tuhan. Abraham sedang bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apabila 50 orang, ada orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan memusnahkannya?" Kenapa Abraham bertanya seperti itu kepada Tuhan? Karena Abraham tahu bahwa Tuhan akan memusnahkan kota tersebut. Jadi Abraham bertanya, "Tuhan, apabila ada 50 orang Tuhan, apakah Tuhan memusnahkannya?" Tahu tidak jawabnya Tuhan Yesus, anak-anak? Tuhan bilang, "Saya tidak akan memusnahkan kota tersebut karena 50 orang tersebut." Ya, itu jawab Tuhan, luar biasa sekali. Nah, Abraham lagi bertanya, "Tuhan, apabila kurang 5 orang dari 50 tersebut, Tuhan, bagaimana?" Tuhan juga menjawab, "Tuhan akan mengampuni kota tersebut. Bahkan Tuhan akan mengampuni bukan hanya 50, tapi 30, 20, bahkan 10 orang percaya jika ada di kota tersebut. Tuhan tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora." Luar biasa sekali kasih Tuhan. Apabila ada orang 10 orang saja yang yakin dan percaya dan hidupnya benar, Tuhan tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Ya, luar biasa sekali firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini juga mengingatkan kita dengan firman Tuhan 2 minggu yang lalu, yaitu air bah. Tuhan menurunkan air bah, di mana kita ketahui dalam peristiwa tersebut hanya Nabi Nuh dan keluarganya yang selamat. Kita bisa melihat bagaimana akibat dosa. Anak-anak, kita bisa lihat bagaimana akibat dosa dari firman Tuhan di pagi hari ini. Akibat dosa di Sodom dan Gomora, akibat dosa saat air bah turun. Nah, anak-anak,
luar biasa. Allah kita adalah Allah yang sabar. Kita dapat mengetahuinya dari saat Abraham memohon belas kasihan kepada Tuhan untuk Sodom dan Gomora. Ya, luar biasa sekali firman Tuhan di pagi hari ini. Seorang Bapa yang sangat sabar dalam menghadapi kita, bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak, pribadi lepas pribadi, kita sendiri, bahkan kita sering bikin kesalahan ya, bahkan kita suka masih tipu-tipu, mungkin masih suka berbohong kepada orang tua seperti itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana besar kuasanya Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun kita melakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan masih mengasihi kita ya. Luar biasa sekali. Kita juga bisa melihat bagaimana kasih Tuhan terhadap hidup kita dengan Tuhan mengorbankan dirinya di kayu salib. Bahkan kita bisa melihat bagaimana kesabaran Tuhan di saat kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Tuhan berkata, bukan hanya 50, 40, 30, 20, tetapi hanya dengan 10 orang, orang benar yang ada di kota Sodom dan Gomora, Tuhan akan mengampuni kota tersebut. Tuhan akan tidak memusnahkannya. Tuhan akan mengampuninya. Ya anak-anak, di sini kita bisa melihat dari firman Tuhan di pagi hari ini, besar kuasa Tuhan dan Tuhan itu adalah Allah yang panjang sabar. Demikian firman kita di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita di pagi hari ini, firman kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan jadikan jugalah kami anak-anak yang memiliki panjang sabar di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini dapat menjadi pedoman dan pelita di dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih Ibu Junior untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan itu menjadi berkat untuk kita semua ya. Ya baik, kita akan masuk di dalam doksologi. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Engkau berkati ya Bapa, agar ibadah ini boleh kami boleh menjadi berkat untuk setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Biarlah boleh berjalan dengan baik dan sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak, demikianlah ibadah kita. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.